Jumpa kembali di kanal YouTube Sahat Maruli. Untuk pertemuan kali ini, saya akan membahas latihan soal-soal statistik, dan soalnya sudah saya bikin lebih variatif. Nah, sebelum kamu mendengarkan video ini, alangkah baiknya kamu siapkan terlebih dahulu buku catatan kamu dan alat tulis kamu. Lalu mendengar dengan serius, menyimak dan memahami, karena itu adalah ciri-ciri orang cerdas. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung kita lihat soal nomor 1. Min dari data yang ada di situ adalah titik-titik. Nah, untuk menentukan min atau rata-rata, jumlahkan semua data. Min sama dengan 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dibagi banyaknya data. Banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 per 10. Selanjutnya 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8, hasilnya 66 dibagi 10. Jadi min sama dengan 6,6. Jawabnya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Modus dari data 5, 9, 8 dan seterusnya adalah, kita sudah mengetahui bahwa modus adalah nilai yang paling sering atau yang paling banyak muncul. Kalau kita lihat di situ 4-nya 1 kali, 5-nya 1, 2 kali, 6 1, 6-nya 1 kali, 7 1, 2, 7-nya 2 kali, lalu 8 1, 2, 3, 4. 8-nya 4 kali muncul, lalu 9 1, 2, 3. 9 3 kali, 10 1 kali. Nah, jadi data yang paling sering banyak muncul yaitu 8, dia sebanyak 4 kali, maka modusnya 8. Lanjut, nomor 3. Median dari data sekelompok itu adalah, berarti ingat, median adalah titik tengah setelah kita susun kembali dari data kecil ke data terbesar. Kalau kita amatin di situ, median sama dengan data terkecil 5. Kita tulis, lalu 6 1 kali, 7 1, 8 1, 2, lalu 9 1, 2, 3. 1, 2, 3. 10 1, 2. 1, 2. 11 sekali, lalu 12, ada 1, 13 1 kali, dan 14
1 kali. Nah, kita hitung datanya ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, berarti udah sama. Ini dikatakan data genap karena angka 14. Karena jumlah datanya 14. Nah, selanjutnya kita bagi 2 datanya. Kalau kita bagi 2 berarti 7 dengan 7. Bukan seperti itu caranya. Kalau data genap, kita sisakan 2 data di tengahnya. Berarti kita bagi 6 ke kiri, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 data ke kiri. Kita hitung dari kanan 6 data juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi sisa 2 data titik tengahnya, sehingga median sama dengan 9 tambah 9 bagi 2 sama dengan 18 bagi 2. Maka mediannya sama dengan 18 bagi 2, 9. Jawabnya yang B. Kita lanjut ke nomor 4. Nih. Min dari data 19, 16, dan seterusnya adalah 17. Maka nilai X yang benar adalah, nah ini ada kata min, rata-rata. Berarti min sama dengan rumus min atau rata-rata, jumlahkan semua data 19 tambah 16 tambah 20 tambah 17 tambah 15 tambah X tambah 14 per banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di soal diketahui min 17. Berarti 17 sama dengan 19 tambah 16 tambah 20 tambah 17 tambah 15 tambah 14. Kita jumlahkan dulu angka-angkanya. Berapa itu? Ini 35. Ini 37. Ini dan ini 29. Kalau ini dengan ini 72 tambah 29 101. Berarti 101 tambah X. X-nya beda suku karena X variabel, 101 angka. Jadi 101 tambah X dibagi 7. Nah, lalu kalau seperti ini kita kali silang 17 dengan 7-nya. 17 dikali 7 sama dengan 101 tambah X. Selanjutnya 17 kali 7 berapa itu? 119 sama dengan 101 tambah X. Selanjutnya maka X sama dengan 119 kurang 101. 101-nya kita pindahkan ke ruas dengan tanda yang berbeda. Jadi X sama dengan 9 kurang 1, 8. 1 kurang 0, 1. 1 kurang 1 habis. Jadi X yang memenuhi adalah 18. Kita lanjut ke nomor 5. Sebentar. Nomor 5. Tuh.
Median dan modus dari data itu berturut-turut adalah, berarti yang ditanya mediannya dulu. Median itu data setelah kita urutkan dari data terkecil ke data terbesar. Kita urutkan, angka terkecilnya 4, lalu 5, lalu 6, ada 2, lalu 7, 1, 8, 1 kali, 9, 1 kali, 10, dan 11. Nah, kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah pas ya? Nah, ini disebut data ganjil karena angka 9 adalah bilangan ganjil. Nah, untuk menentukan median data ganjil, dia datanya 9. Supaya adil, kita bagi ke kiri 4 data, ke kanan 4, 1, 2, 3, 4. Jadi inilah titik tengahnya atau median. Jadi median sama dengan 7. Lalu kita cari modusnya. Modus itu adalah data yang paling sering atau paling banyak muncul. Jadi kalau kita perhatikan sekelompok data ini, yang paling banyak muncul itu adalah 6. Karena sebanyak 2 kali, 1, 2. Yang lainnya kan 1, 1 nih. Oke, berarti modusnya 6. Nah, jadi yang ditanya median dan modusnya berturut-turut. Mediannya 7, modusnya 6. Berarti 7 dan 6. Ini salah, ini kita perbaikin. Jadi jawabnya yang C. Kita lanjut soal nomor 6. Tabel di atas menunjukkan data nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa. Maka nilai rata-rata siswa tersebut adalah. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata di dalam bentuk tabel distribusi frekuensi adalah seperti ini. Min sama dengan, kita kalikan nilai dengan frekuensi sampai seterusnya kita jumlahkan ya. Caranya seperti ini. 6 kali 4 tambah 7 kali 2 tambah 8 kali 6 tambah 9 kali 5 tambah 10 kali 3 dibagi atau per, kita jumlahkan semua angka yang di kolom frekuensi. 4 tambah 2 6 tambah 6 12 tambah 5 17 tambah 3 20. Nah, selanjutnya 6 kali 4 24 tambah 14 tambah 48 tambah 45 tambah 30 per 20. Selanjutnya min sama dengan 24 tambah 14 tambah 48 tambah 45 tambah 30 161 ya, dibagi 20. Maka min atau rata-ratanya 161 bagi 20 yaitu 8,05. Jadi min atau rata-ratanya adalah 8,05.
yang C. Kita lanjut nomor 7. Ini dia. Perhatikan tabel di bawah ini. Itu tabel frekuensi. Jika min atau rata-rata dari data itu adalah 7,3, maka nilai X-nya. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan satu nomor di atas, nomor 6. Jadi, tetap kita tulis dulu min sama dengan, kita cari 5 kali 1 tambah 6 kali 5 tambah 7 kali 6 tambah 8 kali X tambah 9 kali 3 tambah 10 dikali 1 per, kita jumlahkan semua angka yang ada di kolom frekuensi. 1 tambah 5 6, tambah 6 12, tambah 3 15, tambah 1 16 ditambah X. Jangan disatukan karena 16 adalah konstanta atau bilangan tetap, X variabel, jadi tidak sejenis mereka. Lalu di soal diketahui minnya 7,3 sama dengan 5 kali 1 5 tambah 30 tambah 42 tambah 8X tambah 27 tambah 10 per 16 tambah X. Nah, lalu ini kita kali silang. Yang 7,3 kali silang. 7,3 dikali yang ini 16 ditambah X sama dengan ini 5 tambah 30 tambah seterusnya kecuali yang 8X tambah 27 tambah 10 adalah apa ya, 114 tambah 8X. Ya, selanjutnya kita geser dulu sedikit. Nah, berarti ini 7,3 kali 16 itu adalah 116,8, lalu 7,3 kali X tambah 7,3X sama dengan 114 ditambah 8X. Nah, kalau begini kita memindahkan suku yang sejenis. Berarti 116,8 yang ini kita pindahkan ke ruas kiri jadi negatif 114 sama dengan 8X. Ini pindahkan ke ruas kanan jadi negatif 7,3X. Nah, 116,8 dikurang 114 itu yaitu 2,8 sama dengan 8X dikurang 7,3X sama dengan 0,7X. Maka X sama dengan 2,8 dibagi 0,7. Ini kita kali 10 ya, supaya dia menjadi bilangan bulat. Kali 10 biar lebih mudah. Maka X sama dengan 28 dibagi 7. X-nya sama dengan 4. Maka jawabannya yang ini, yang B. Kita lanjut nomor 8.
Nomor 8. Tabel di bawah adalah nilai ulangan matematika sekelompok siswa. Nih, sebagai berikut. Yang ditanya modus dari data di atas adalah, kalau menentukan modus di dalam bentuk datanya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita melihat semua angka yang ada di kolom frekuensi, yaitu yang ini. Kita melihat masing-masing. Nah, setelah itu kita melihat angka yang paling besar. Nah, kalau kita amatin, angka yang paling besar yaitu ini dan ini, ada 2. Nah, lihatlah angka di atasnya nilainya nih dan ini. Berarti modus yaitu nilai atau angka yang paling sering muncul, karena angka 7 sebanyak 6 dan angka 8 sebanyak 6, maka modusnya yaitu 7 dan 8. Jadi jawabannya yang D. Lanjut nomor 9. Perhatikan tabel di bawah ini. Ditanya mediannya. Nah, kalau untuk menentukan median dari tabel distribusi frekuensi, kita cukup melihat angka yang ada di kolom frekuensi, yaitu 3, 13, sampai 1. Nah, semua itu kita jumlahkan. 3 tambah 13 tambah 17 tambah 18 tambah 14 tambah 2 tambah 1. Hasilnya itu median sama dengan 68. Nah, ini data genap ya. Nanti kalau menentukan median di dalam bentuk soal tabel, baik dia jumlahnya genap maupun ganjil selalu dibagi 2. Nah, maka 68 dibagi 2 34. Nah, median yang kita cari yaitu data ke-34 ditambah data ke-35 dibagi 2. Begitu caranya. Nah, lalu dari mana kita mau mendapatkan data ke-34 dan data 35? Kita lihat kembali lagi ke angka yang ada di kolom frekuensi. Kita jumlahkan sampai ketemu data ke-34 dan data ke-35. Caranya seperti ini. 3 tambah 13, 16. 16 ditambah 17, 33. Nah, ini sampai sini dia masih data ke-33. Kita kan mau mencari data ke-34 tambah data ke-35. Nah, 33 ke-34 dan 35 masih kurang 2 data. Sementara di sini ada 18 data. Berarti data ke-34 ada di sini dan data ke-35 ada di sini juga. Nah, kita lihat karena dia ada posisinya di sini data ke-34 dan 35, kita lihat di atas nil yang ini yang ada nilai. Maka median sama dengan data ke-34 adalah 7 tambah data ke-35 masih di sini kan datanya kan. 7 dibagi 2. Selanjutnya median sama dengan 7 tambah 7 14 dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nih, jadi mediannya 7. Kita lanjut nomor 10. Ini. Perhatikan diagram lingkaran berikut menyatakan data dari 720 siswa
kelas 8 di suatu sekolah yang memiliki ekskur musik, PMR, PKS, dan pramuka. Jadi yang ini dia musik, PMR, PKS, dan pramuka. Pertanyaannya, maka banyaknya siswa yang memiliki ekskur musik dan pramuka berturut-turut. Nah, caranya itu kita lihat sudut juring musik. Nah, sudut pusat musik ini belum diketahui. Tapi yang pramuka sudah diketahui 130, PMR 58, dan PKS ini simbol dari 90 derajat. Jadi ini 90 derajat. Nah, ingat, satu putaran penuh atau satu lingkaran penuh itu sudut pusatnya 360 derajat. Yang belum ketahuan di situ sudut pusatnya yaitu musik. Untuk mencari sudut pusat musik, caranya seperti ini. Satu putaran penuh tadi 360 derajat dikurangi yang sudah diketahui ini, yaitu 130 derajat ditambah 58 derajat ditambah 90 derajat. Nah, 360 derajat dikurang 130 di berapa ini tuh? 130 ditambah 58 tambah 90, yaitu 278 derajat. Nah, berapa itu hasilnya? 360 kurang 278. Ini 10 kurang 82, tinggal 5. 15 kurang 7, berapa itu? 82 derajat. Itulah sudut pusat musik. Nah, sekarang yang ditanya, banyak siswa yang memilih ekskur musik. Nah, untuk menentukan berapa banyak siswa yang memilih ekskur musik, caranya seperti ini. Musik sama dengan, kan sudut pusat musik 82 derajat. 82 derajat per. Nah, di sini karena kata kuncinya di sini 720 siswa, ini total keseluruhan dalam sekelompok itu ya, semua siswa kelas 8. Maka kita bikin di sini per 360 derajat karena udah di sini semua. Ya. Nih. Maka dikali 720 siswa. Selanjutnya kita coret derajat. Nah, ini bisa kita bagi ya, 360 bagi 361. Ini 720 dibagi 360 dapat 2. Berarti untuk musik banyak siswanya 82 kali 2. 2 kali 2 4. 8 kali 2 16. Jadi 164 siswa. Nah, sekarang kita cari untuk pramuka yang ini. Nah, untuk menentukan berapakah banyaknya siswa yang memilih ekskur pramuka, sama dengan pramukanya ada 130 derajat nih. 130 derajat per, karena tadi kata kuncinya jumlah siswanya 720. Berarti per 360 derajat dikali 720 siswa. Sama dengan derajat dan derajat kita coret. 360 bagi 361, ini dibagi 362. Jadi sisanya 130 dikali 2 yaitu 200
60 siswa. Jadi banyak siswa yang gemar atau yang memilih ekskul musik dan pramuka adalah musik 164. Ini mungkin salah ketik, saya perbaiki, 164. Dan yang memilih ekskul pramuka ini adalah 260 siswa. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ya. Kita lanjut nomor 11. Perhatikan diagram lingkaran di bawah ini adalah menyatakan tentang jenis olahraga yang digemari oleh 260 siswa. Maka banyak siswa yang gemar olahraga sepak bola yang ini dan badminton berturut-turut. Nah, nomor 11 ini dalam bentuk persen. Kita perhatikan yang ditanya adalah sepak bola. Sepak bola di gambar ini ada sudut pusatnya 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan dari sini ke sini dengan basket, berarti ini 180 derajat dong. Ya kan? Nah, berarti untuk mencari sepak bola sama dengan, karena ada simbol di situ 90 derajat, berarti 90 derajat per 180 derajat. Karena ini setengah lingkarannya. Ya. Kali 50%. Karena ini adalah setengahnya ini 50%. 50%-nya lagi ada di basket. Karena kalau dalam persen semua itu selalu 1. Nah, kita sederhanakan. Bagi 91 bagi 92 dikali 50%. Jadi dapat untuk sepak bola setengah kali 50% itu 25%. Selanjutnya, ini kan masih dalam bentuk persen. Yang ditanya banyak siswa. Berarti untuk banyak siswa sepak bola yaitu banyak siswa sama dengan 25% per 100%. Nah, di sini balik 100%. Kenapa? Karena di soal diketahui jumlah seluruh siswa yang ada di kelompok ini semua yang milih basket, lari, badminton, dan sepak bola ada jumlahnya anak 260. Makanya kita bagi dengan 100%. Itu kata kuncinya. Lalu dikali 260 siswa. Nih dia. Nah, kalau kita bagikan berarti ini coret bagi 25 1 bagi 25 4 dikali 260 siswa. Maka hasilnya 1/4 kali 260 siswa itu 65 siswa. Dapat banyak siswa untuk sepak bola. Sepak bola ya, 65 siswa. Nah, sekarang kita cari untuk badminton. Nah, kita coret di sini ya. Nah, untuk badminton kan di situ 20%.
Berarti 20% dibagi 100%. Ya, karena tadi kata kuncinya jumlah seluruh siswanya diketahui yang ini dikali 260 siswa. Nah, kalau kita sederhanakan ini bagi 21, ini bagi 25 kali 260 siswa. Maka hasilnya 1/5 kali 260 atau 260 dibagi 5, jawabnya 52 siswa. Jadi yang gemar olahraga badminton 52 siswa. Tadi yang ditanya apa? Yang pertama sepak bola, berapa banyak siswa yang gemar olahraga sepak bola, yaitu tadi 65. Dan badminton ini 52 siswa. Berarti 65 dan 52, kita lihat di opsinya adalah yang D. Kita lanjut nomor 12. Data di atas, perhatikan diagram batang di bawah ini. Dari data di atas menunjukkan nilai ulangan matematika dari sekelompok siswa, maka min dan median berturut-turut. Nah, kita mencari min atau rata-ratanya dulu dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk mencari min sama dengan jumlah semua data. Nah, kalau ini kita harus bisa ngelihatnya. Ini kan nilai 5 ada 1. Saya perjelas. Ini angka 1. Berarti 5 dikali 1 tambah ini 6 dikali 4. 6 dikali 4 tambah ini 7, 5 saya tulis di atasnya. 7 kali 5 tambah 8 kali 6. 8 kali 6 tambah ini 9, 3 tambah 9 kali 3 tambah 10, ini 4. Berarti tambah 10 kali 4. 10 kali 4. Panjangin. Nah, untuk bagi banyaknya data, kan itu rumus min nih. Kita hitung 1 tambah 4, 5 tambah 5, 10 tambah 6, 16 tambah 3, 19 tambah 4, 23. Bagi 23. Nah, kita terusin. 5 kali 1 5, 6 kali 4 24, 35, 48, 27, 40 per 23. Kita terusin sama dengan jadi berapa itu? 5 tambah 24 tambah 35 tambah 48 tambah 27 tambah 40, yaitu 179 dibagi 23, maka minnya sama dengan 179 bagi 3, yaitu 7,78. Kalau kita lihat opsinya tidak ada yang 2 desimal, yang ada 1 desimal, ini berarti berlaku pembulatan, yaitu 7,8. Jadi minnya udah ketemu 7,8. Sekarang kita mencari mediannya, yang ini ya. Median yaitu titik tengah setelah data diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Nah, kalau soalnya sudah dalam bentuk diagram,
itu datanya biasanya sudah diurutkan. Kalau kita lihat nih, nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menentukan berapakah banyaknya median, kita lihat ya. Median sama dengan yang ini, kita jumlahkan angka yang ada di sini. 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4. Saya tulis dulu. 1 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 3 tambah 4. Berarti hasilnya 1 tambah 4. 5, 10, 16, 19, 23. Nah, ini adalah data ganjil karena 23 bilangan ganjil. Tadi di atas sudah saya terangin, kalau dia banyaknya datanya baik data genap maupun data ganjil, tetap kita bagi 2. Nah, jadi 23 dibagi 2 sama dengan 11,5. Ini mediannya. Median. Tapi di data tidak ada data pecahan. Makanya kita bulatkan menjadi 12. Nah, untuk mencari median, kita cari data ke-12. Data ke-12. Dari mana mencarinya? Kita cek lagi dari diagram batangnya yang ini. Kalau kita perhatikan, 1 tambah 4, 5. Tambah 5, 10. Nah, kita kan tadi mau mencari yaitu data ke 12 yang ini. Nah, saya naikin lagi atau turunin lagi. Nah, data ke 12. Kita lihat 1 tambah 4, 5. Tambah 5, 10. Nah, berarti ini kan data ke 11, 12, 13, 14, 15, 16 ada di sini. Berarti kita tadi mau cari data ke 12, berarti adanya di sini data ke 12. Kita lihat yang di bawahnya nilai berapa itu, yang ini. Berarti 8. Berarti mediannya adalah 8. Median dari data diagram batang itu adalah 8. Yang ditanya tadi min dan median. Minnya tadi sudah kita hitung, yang ini pakai pembulatan 7,8. Lalu mediannya 8. Kalau kita perhatikan jawabannya 7,8 dan 8 adalah yang D. Kita lanjut nomor 13. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 31 siswa adalah 64. Jika nilai seorang siswa digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-ratanya menjadi 65. Maka nilai ulangan matematika siswa yang dimasukkan ke kelompok itu adalah, nah, tadi kan di awal dia ada 31 siswa, rata-ratanya 64. Nah, jadi kita langsung kalikan 31 kali 64. Berapa itu? Kita coret-coret dulu, yaitu 1984. Jika nilai seorang siswa, tadinya kan ada jumlah siswanya 31, tambah seorang berarti 31 tambah 1 jadi 32, kali rata-ratanya menjadi 65. Jadi dikali 65 sama dengan 32 kali 65.
yaitu 2080. Nah, jadi untuk mencari berapakah nilai matematika siswa yang dimasukin yang seorang tadi, maka 2080 dikurang 1984 sama dengan 2080 kurang 1984. Ini 6. Ini 18, 17 diambil 8, 9. Ini sudah habis, ini sudah habis. Jadi nilai ulangan matematika siswa yang dimasukkan ke kelompok itu adalah 96. Jawabnya yang D. Kita lanjut nomor 14. Tabel di atas adalah nilai uji kompetisi matematika kelas 8. Maka nilai rata-rata atau min dari data di atas adalah. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang ada interval kelasnya 65 sampai 69. Ini disebut kelas pertama. 70 habis 69 kan 70 sampai 74. Lalu di bawahnya 75 sampai 79. Di bawahnya lagi 80 sampai 84, 85 ke 89, 90 sampai 94. Jadi nilai interval kelas ini ada 5. Artinya di kelas pertama yaitu ini 65 sampai 69. Berarti 65, 66, 67, 68, 69. Jadi ada interval kelasnya 5. 65 sampai 69, yaitu ini angka-angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Makanya ini disebut kelas intervalnya 5. Di kelas kedua yang ini, kelas kedua, ingat dari batas kanan ini 69 tambahkan 1, 70. Berarti 70 sampai 74 yaitu 70, 71, 72, 73, 74. 1, 2, 3, 4, 5. Juga interval kelasnya atau kelas intervalnya 5. Begitu kelas ketiga. Habis 74, 75. Kelas ketiga yaitu ini 75 sampai 79. Berarti 75, 76, 77, 78, 79. Juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi begitu caranya untuk menentukan kelas, interval kelas. Nah, untuk dari kelas 1, batas kanannya 69, ke bawahnya 70. Sama. Jadi kelas intervalnya itu atau interval kelasnya 5. Jadi 70, 71, 72, 73, 74, 5. Nah, batas kanannya ke batas kiri kelas berikutnya 75. Tambah 1. Interval kelasnya 5. Sebegitu seterusnya. 79 tambah 1, 80. Lalu 84, 85. Tapi ingat ya, interval kelasnya ini 5. Dan ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas kelima, kelas 6. Saya teruskan aja langsung kelas 6. Kelas interval 6 sama dengan, kan dia mulai dari 90 sampai 94. Berarti 90, 91, 92, 93, 94. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama semua. Ya. Begitu caranya kalau dia menentukan min atau rata-rata yang punya interval kelasnya
seperti ini. Nah, sekarang ditanya min, berapakah nilai rata-rata atau minnya? Nah, kalau kita perhatikan cara menyelesaikannya, min sama dengan, kan rumus min itu jumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Nih. Nah, bagaimana menentukan jumlahkan semua data kalau pakai interval kelas seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan kelas 1 yaitu mulai dari 65, 66, 67, 68, 69. Kita ambil titik tengahnya yang ini. 67 atau batas kanan kelas 1 dikurangi 65 bagi 2 tetap juga 67. Jadi cara cepatnya seperti itu. Kita ambil setiap kelasnya yang tengah. 67, kita perhatikan 67 dikali ini frekuensinya 5 tambah kelas kedua titik tengahnya 72 tambah 72 dikali 4 tambah kelas ketiga, ini titik tengahnya 77 dikali 6 tambah kelas keempat, kan dia kelas keempat 80, yang ini 81, 82, 83, 84 juga 5 ya, berarti 82, 80 sampai 84 berarti dikali 3. Selanjutnya di kelas 5 yang ini saya tulis deh di sini, kelas 5 itu berarti 85 sampai 89, 85, 86, 87, 88, 89 juga 5. Berarti titik tengahnya 87. Nah, tambah 87 dikali berapa itu kelas kelima? Kali 5. Dan kelas terakhir yaitu kelas 6 yang ini tambah berapa titik tengahnya? 92 dikali 2. Nah, itu dia. Nah, untuk kan rumus min jumlahkan semua data, tapi agak beda sedikit dengan tabel yang ada kelas intervalnya. Nah, untuk dibagi banyaknya data itu cukup kamu jumlahkan ini di kolom frekuensi. 5 tambah 4 9, 15, 18, 25 dibagi 25. Selanjutnya kita cari 67 kali 5. 5 berapa ya? 67 kali 5. 67 kali 5. Ini 35. 335. Berarti 335 tambah 72 kali 4 8 28 ya. 28 tambah 6 kali 7 berapa itu? 42 tambah 4 46 462 tambah ini 6 3 kali 8 24 tambah 87 kali 5 7 kali 5 35 8 kali 5 40 tambah 3 4 35 tambah 92 kali 2 4 2 kali 9 18. Nah, itu ya. Kita teruskan dulu 25. Nah, kita jumlahkan 335. Sebentar, saya cari dulu. 335
tambah 288 tambah 462 tambah 246 tambah 435 tambah 184. Hasilnya 1950. Kita cek masing-masing ya. Jadi minnya sama dengan 1950 dibagi 25. Hasilnya 78. Jadi minnya 78. Yang ini kita buang aja 9-nya ya. Jadi jawabannya yang A. Nih. Ya. Jadi jawabannya yang A, minnya 78. Jadi seperti itu caranya menentukan min atau rata-rata jika ada interval kelasnya seperti ini. Nomor 15. Hasil ulangan harian matematika dari 14 siswa adalah sebagai berikut. Itu ada datanya di situ. Yang ditanya banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Ini kata kuncinya. Di bawah rata-rata. Nah, berarti karena ada kata rata-rata di situ, ya kita cari min atau rata-ratanya. Min sama dengan, kita jumlahkan semua data, 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8. Kita teruskan, tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Kita hitung dulu datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sama ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah pas. Dibagi banyaknya data. Banyaknya anak kan di sini 14, berarti bagi 14. Nah, kita terusin. Minnya sama dengan 9 tambah 5 9 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9, ya kan? Tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 6 tambah 4 tambah 5 tambah 5. Berapa itu ya? 93. 93 dibagi 14. Selanjutnya min sama dengan 93 bagi 14. 93 bagi 14. Kita cari ya. 93 bagi 14. Dapatnya 6. 6 kali 14 berapa? 84 ya. Karena kalau 7 udah lebih. Dikurangkan, ini 13 kurang 4. Berapa ini? 9 ya. Koma. Dapat. Balik lagi 6 ya. 6. 84 dikurangkan 6. Nah, kita ambil aja 6,6, 1 desimal, 6,6. Inilah minnya. Nah, tapi karena ditanya banyaknya
siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata. Berarti di bawah 6,6 itu kita hitung berapa banyak siswanya. Kita cek lagi datanya. Tadi datanya 9 tidak, 5 ya 1, 7 tidak, 8 tidak, 9 tidak, 7 tidak. Nih 6 di bawah 6,6. 2, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Lalu kita lihat lagi, ini ya, karena di bawah 6,6. Minnya tadi 6,6 yang ini. Jadi kita cek yang di bawah rata-rata 6,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyak siswa yang mendapat nilai rata-rata di bawah rata-rata, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah rata-rata, yang mendapat nilai di bawah rata-rata, di bawah rata-rata atau 6,6, kan rata-ratanya 6,6 adalah 6 orang. Udah kita hitung tadi 6 orang. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat.